Om Swastiastu. Saya, Sang Kompiareno Prabandana Kengetan, dengan NIM 22055511113 dari kelas E. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan menerapkan fungsi kursor pada MySQL dengan menggunakan command prompt. Baik, kita siapkan saya terlebih dahulu aplikasi exam-nya dan hidupkan modul Apache dan MySQL. Jika sudah berwarna hijau, maka kedua modul tersebut sudah hidup. Kemudian kita masuk saja ke command prompt-nya. Untuk mengaktifkan atau menggunakan aplikasi MySQL di command prompt, kita cukup mengetikkan MySQL -u root -p. Oke, tidak ada passwordnya, tinggal enter. Baik, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita sudah masuk ke aplikasi MySQL dan siap untuk digunakan. Pertama-tama saya akan menampilkan database-nya terlebih dahulu. Oke. Pada video kali ini saya akan menggunakan database DBScript. Untuk menggunakannya, kita dapat mengetikkan keyboard use. Baik, kita sudah masuk ke database-nya. Kita tampilkan terlebih dahulu tables yang terdapat pada database. Oke. Jadi di sini ada 3 tables, yakni tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai. Kita tampilkan terlebih dahulu ketiga tabel tersebut. Select all. Oke. Baik. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama ialah tabel mahasiswa yang berisi data-data mengenai daftar mahasiswa. Di sini terdapat 5 mahasiswa. Kemudian selanjutnya adalah terdapat tabel mata kuliah. Di sini ada 2 mata kuliah dengan masing-masing ID-nya dan namanya. Dan yang terakhir ialah tabel nilai, di mana tabel nilai ini berisi ID mata kuliah yang berelasi dengan tabel mata kuliah, dan terdapat NIM mahasiswa yang berelasi dengan tabel mahasiswa. Selanjutnya ada kolom nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Oke, jadi kita langsung ke pembahasan mengenai kursor. Sebelum kita menuliskan atau menerapkan kursor itu sendiri, ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi, fungsi, serta ciri-ciri dari kursor itu. Baik, di sini. Jadi kursor merupakan sebuah pointer yang dipakai untuk menunjuk posisi tertentu, yakni data dalam sebuah hasil tertentu atau result. Nah, contoh kasusnya itu misalkan ada tabel mahasiswa, di mana dalam pembuatan keputusan kelulusan itu didasari oleh beberapa parameter. Misalnya kayak ada jumlah SKS-nya, jumlah nilai akhir dari masing-masing mata kuliah, dan sebagainya. Nah, dalam pembuatan atau penggunaan kursor itu sendiri ada 4 tahapan. Yang pertama ialah tahapan declare, kemudian yang kedua adalah open, dan yang ketiga ada fetch. Yang keempat terdapat pengkondisian, di mana jika data atau baris kolom pada suatu database itu atau tabel jika sudah kosong atau habis, maka penggunaan kursor ini berhenti
Jika masih ada, dia akan kembali ke tahap yang ketiga, yakni fetch. Oke, di sini dijelaskan. Jadi yang pertama itu deklarasi. Deklarasi itu sendiri ada deklarasi kursornya dan juga deklarasi variabel-variabel. Misalkan kayak variabel pendukung seperti tipe data varchar, numeric, datetime, integer, float, dan lainnya. Nah, pada saat mendeklarasikan kursor, itu kita tinggal mengetikkan declare nama kursornya, kemudian diikuti dengan keyword cursor for dan perintah selectnya. Di sini ada contohnya, misalkan declare kursor mahasiswa CMHS, kursor for select bintang, jadi menyelect atau mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa. Oke, jadi kalau misalkan deklarasi variabel itu seperti biasa, misalkan nama variabelnya kemudian diikuti oleh tipe data dari variabel itu sendiri. Kemudian selanjutnya tahap yang kedua ialah pemanggilan atau pembukaan dari kursor itu sendiri. Jadi di sini keywordnya cuma tinggal open kemudian diikuti oleh nama kursornya. Contoh di sini ada open CMHS yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ialah tahap yang ketiga, yakni pembacaan data dari setiap baris dalam kursor. Keyword yang digunakan ialah fetch next. Jadi keyword fetch next ini diikuti dengan keyword from dan diikuti nama kursornya. Kemudian terdapat keyword into dan target atau keinginan dari sang pembuat. Nah, di sini ada contoh, misalkan di sini fetch next from CMHS into. Nah, intonya di sini ditampilkan variabel-variabel yang diinginkan oleh sang pembuat database. Nah, selanjutnya setelah mengetikkan atau memasukkan variabel yang diinginkan, di sini terdapat keyword while fetch status. Nah, jadi while fetch status ini merupakan target list, yang mana target list tersebut berupa kondisi yang dipakai dalam perulangan untuk pengambilan sebuah nilai atau variabel secara global. Nah, jika baris mempunyai data, maka fetch status mengembalikan nilai 0. Jika barisnya sudah tidak memiliki data, maka ia akan bernilai -1 dan otomatis perulangannya berhenti. Untuk while fetch status ini bisa diganti dengan menggunakan variabel buatan sang pembuat database. Misalkan bisa menggunakan down dan ditambahkan perulangan while. Oke, selanjutnya tahap yang terakhir ialah penutupan dari kursor, yakni dengan menggunakan keyword close. Nah, keyword close ini diikuti nama kursornya, kemudian diikuti dengan delocate dan diikuti kembali dengan nama kursornya. Jadi keyword delocate di sini digunakan untuk menghapus memori yang digunakan oleh kursor. Contohnya di sini close CMHS, kemudian diikuti dengan delocate CMHS. Baik, kita langsung saja ke penerapannya. Kita buka Command Prompt. Oke. Jadi di sini ide saya ialah membuat suatu tampilan di mana seorang dosen ingin mencari tahu atau menginginkan nilai akhir dari mahasiswa ini yang mana telah memilih mata kuliah pemrograman dasar. Jadi syaratnya itu untuk mencari nilai akhir yakni dengan mengambil 40% nilai tugas, kemudian 30% nilai UTS dan 30% nilai UAS. Nah, untuk melakukannya kita harus menggunakan fungsi dari kursor ini. Nah, fungsi kursor ini ialah salah satu teknologi dari atau fitur dari store prosedur. Maka dari itu untuk pembuatannya harus diawali dengan store prosedur. Pertama-tama kita delimiter terlebih dahulu seperti biasa. Delimiter bisa menggunakan slash atau $. Baik, jika sudah kita buat prosedurnya. Create prosedur. Misalkan SP
Oke, di sini seperti biasa, jika prosedur diawali dengan begin. Kemudian kita masuk ke tahap pertama tadi yang telah dijelaskan, yakni deklarasi. Dengan keyword declare, teman-teman kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang saya gunakan. Ini var Baik, di sini saya sudah mendeklarasikan variabel-variabel yang akan saya gunakan pada kursor ini. Dimana saya pertama mendeklarasikan nim_var ini untuk menampilkan nantinya dari nim mahasiswanya, kemudian diikuti oleh namanya, nama mahasiswa. Selanjutnya ialah nama mata kuliahnya, dan yang terakhir ialah nilai akhir dari mahasiswa tersebut. Dan yang ini ialah declare don't integer default false. Ini merupakan suatu batasan atau sesuatu variabel yang digunakan untuk membatasi atau mengakhiri suatu perulangan. Nanti akan saya jelaskan pada saat perulangan yang telah saya buat. Baik, jika sudah mendeklarasikan variabel yang digunakan, kita deklarasikan kursornya. Ini declare nama kursornya, kursor nilai, kursor for. Nah, ketika membuat suatu kursor, keyword yang digunakan ialah declare, kemudian nama kursornya, dan dilanjutkan dengan keyword cursor for. Enter. Selanjutnya kita select untuk mengambil data dari tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan juga tabel nilai. Baik, caranya kita misalkan nilai tabel mahasiswa itu dengan perwakilan M. Sini nim mahasiswa. Nah, untuk nim mahasiswa ini kita samakan dengan kolom pada tabel mahasiswa. Baik, selanjutnya setelah mengambil nim, kita mengambil nama, selanjutnya setelah mengambil nim dan nama mahasiswa dari tabel mahasiswa, kita melakukan pengambilan nama mata kuliah dari tabel mata kuliah yang diwakili dengan kata MK di sini. Titik nama matkul. Selanjutnya ialah nilai akhir. Nah, nilai akhir ini kan tidak terdapat pada 3 tabel yang telah saya tampilkan di sini. Tidak ada kolom nilai akhir. Maka dari itu kita di sini langsung ke proses perhitungannya yang telah saya jelaskan tadi, di mana 40% nilai tugas, 30% nilai UTS, dan juga 30% nilai UAS. Maka perhitungannya menjadi kita mengambil nilai tugas dari tabel nilai,
gas. Kemudian kita kalikan 0,4, 40%. Kemudian kita tambahkan dengan hasil perkalian antara 0,3 atau 30% dikali dengan data dari nilai UTS di tabel nilai. Oke. Yes. 0,3. Begitu juga dengan nilai UAS. Sama, cuman di sini perbedaannya kita menggunakan kolom n_UAS. Oke, jika sudah perhitungannya, kemudian diikuti dengan S. Kata kunci S atau keyword S di sini ialah untuk menyimpan hasil perhitungannya ke kata atau variabel n akhir. Oke. Baik, jika sudah mengselectnya, kita masukkan from di sini. Jadi setelah melakukan select ke masing-masing nama kolom, kita harus menggunakan keyword from untuk mendirect atau memanggil atau memberitahu sistem tabel-tabel yang atau kolom-kolom yang telah saya tulis ini berada di tabel mana saja. Maka kita lakukan penulisan nama tabelnya, mahasiswa diwakili dengan M. Baik, selanjutnya ialah kita menggunakan fungsi join. Nah, fungsi join di sini digunakan untuk penggabungan antara ketiga tabel itu sendiri. Kita masukkan terlebih dahulu untuk TB atau tabel nilainya dengan singkatan N, kemudian keyword on sini, tabel mahasiswa, dimana kita landasi dia berdasarkan NIM-nya. Jadi tabel NIM yang ada di tabel nilai dia berlandaskan atau berelasi dengan NIM yang ada di tabel mahasiswa. Oke, di sini kita tulis NIM mahasiswa sama dengan NIM yang ada di tabel nilai. Oke, jika sudah, begitu juga kita lakukan ke ID matkul yang ada di tabel nilai dengan ID matkul yang ada di tabel matkul. Baik, jika sudah keduanya terhubung satu sama lain, maka selanjutnya ialah kita tambahkan dia group by. Jadi fungsi group by di sini ialah tabel yang atau data yang akan ditampilkan nanti dia berurut berdasarkan tabel yang kita inginkan. Misalkan di sini pada permasalahan ini saya menginginkan tabel berurutkan berdasarkan NIM mahasiswanya. Maka kita di sini tuliskan group by NIM mahasiswa yang terdapat di tabel mahasiswa. Oke. Jika sudah, kita titik komakan. Baik. Di sini kita sudah mendeklarasikan variabel maupun deklarasi kursor. Selanjutnya ialah melakukan deklarasi dari batasan yang telah kita buat di sini, yakni don. Kita deklarasikan dengan kata kunci declare
continue handler for not found set. Oke, jadi fungsi penulisan declare continue handler for not found set down sama dengan true. Jadi ketika datanya sudah habis, maka otomatis variabel down di sini yang awalnya di defaultkan false, dia berubah menjadi true. Jadi ketika dia sudah berubah, otomatis perulangan yang di bawahnya dia tidak akan melakukan perulangan kembali. Baik, jika sudah, kita lanjutkan ke tahap berikutnya, yakni tahap open dari kursor itu sendiri. Open kursor nilai. Oke, kita lakukan pemanggilan open kursor nilai. Kemudian selanjutnya ialah tahap yang ketiga, yakni fetch next from kursor nilai. Into. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang telah kita buat. Nimvar. Baik, jika sudah, kita lanjutkan ke aksinya atau perulangannya. Di sini saya menggunakan perulangan while. Jadi kondisinya jika while-nya tidak false, jika perulangannya tidak bernilai true, maka dia akan melakukan perintah berikut. Jadi kita panggil atau menampilkan dengan keyword concat pada MySQL. Jadi di sini jadi print di concat pada MySQL itu hampir mirip dengan print pada pemrograman. Tapi fungsi concat di sini dia lebih menampilkan ke tabel-tabel. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, di sini kita tuliskan namanya. Nama. Kita panggil variabelnya. Selanjutnya kita tampilkan juga NIM-nya. Selanjutnya kita tampilkan nama mata kuliahnya. Kita tampilkan nilai akhirnya.
sudah, kita tutup titik koma. Nah, yang terakhir kita buat batasannya seperti sama yang tadi, fetch next from cursor nilai into NIM-nya, nama mata kuliah, dan nilai akhirnya. Kemudian kita enter, kemudian kita berhentikan while-nya. Dan tahap yang terakhir ialah menutup dari kursornya. Oke, di sini ada error pada baris yang ke-23. Di sini ada error. Di sini coba kita ulang saja pembuatan dari kursornya. Oke, kita ulang. Oh, baik, di sini sepertinya kurang tanda kurung ya pada bagian ini. Mohon maaf. Kita ulang kembali. Ini kita tambahkan tanda kurung ya. Oke, di sini juga kita tambahkan tanda kurung, tadi kurang. Kursor nilai. Oke, sini sudah berhasil pembuatan kursornya. Untuk penggunaannya kita tinggal melakukan pemanggilan pada prosedur SP nilai akhir dengan kata kunci atau keyword call. Kita panggil SP nilai akhir. Kalau sebelumnya kita rubah dulu delimiternya ke titik koma. Oke. Jadi di sini sudah masuk ya untuk kursornya. Jadi pertama itu melakukan penampilan nilai akhir dari audit. Di sini masih 0 karena belum diinputkan. Kita bisa lihat dari tabel nilai. Kita lihat
Oke, di sini bisa kita lihat dengan NIM akhiran 001 untuk nilai tugas UTS dan UAS-nya masih 0, maka nilai akhirnya belum muncul. Oke, untuk sisanya di sini sudah muncul atas nama Farden dengan NIM 002. Nilai akhir 78. Di sini kita dapatkan dari 40% dikali 86 ditambah 30% kali 75 ditambah 30% kali 70. Begitu juga yang di bawahnya ada Ali, Raynor, dan juga Sandi, sudah sesuai dengan perhitungannya. Baik, sekian penerapan dan pembuatan dari kursor pada MySQL dengan menggunakan command prompt. Jadi command prompt kursor ini sendiri tidak terlalu direkomendasikan atau dianjurkan untuk digunakan, karena masih ada cara lain yang lebih mudah dan juga lebih cepat penerapannya dibandingkan kursor ini sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.